bentuk dari jendelanya pun juga. Dan yang membuat gua takjub adalah ini perumahan subsidi, tapi jalanannya udah pakai paving block dan pro-nya gede nih. Halo guys, ketemu lagi dengan Kapsik Channel. Sekarang kita berada di daerah Tenjo. Kita mau mereview perumahan subsidi lagi ya. Nah, nama perumahannya ya ini Daiva Permai Tenjo. Jadi awal pertama kali kita menuju ke sini, terus terang gue agak-agak skeptis ya, karena akses menuju ke sini itu kurang lebih kalau dilewatin dengan dua mobil agak mepet banget ya, mepet ke semak-semak ya. Tapi cukup untuk satu mobil dan satu motor lah. Nah, tapi begitu gue sampai di depan gerbangnya, gue agak takjub karena rumah ini memiliki 3M. Nah, 3M-nya itu apa aja? Mudah aksesnya, murah DP-nya, modern desainnya. Nah, untuk mudah aksesnya sendiri, memang perumahan ini kalau tadi kita lihat di Google Map ya, ke stasiun terdekat yaitu stasiun Tenjo, jikalau berjalan kaki membutuhkan waktu sekitar 15 menit, kalau menggunakan kendaraan sekitar 5-7 menit saja. Nah, menarik banget kan untuk kita review perumahan ini seperti apa? Ikutin terus videonya ya, let's go! Sekarang kita sudah berada di depan rumah contohnya. Nah, kali ini kita akan bahas M yang terakhir, yaitu modern desainnya. Nah, salah satu yang membuat perumahan ini menurut gua cukup unik dari perumahan subsidi lainnya, karena memang secara desain berbeda ya dengan perumahan subsidi lainnya ya. Kalau kita lihat di sini, catnya ini semua berwarna putih ya, cat dasarnya. Kemudian bentuk dari jendelanya pun juga beda seperti dengan perumahan subsidi yang sudah pernah kita review ya. Nah, ini bentuknya tuh seperti ada segitiga begini ya. Kalau kita lihat, nah ini dengan jendelanya berwarna abu-abu dan coklat. Nah, ini jendelanya pun juga sudah menggunakan aluminium semua gitu. Walaupun memang ada beberapa komentar gitu ya dari orang-orang, wow, jendelanya kok kayak bentuk musola gitu ya. Tapi menurut gua ini benar-benar unik sih. Jadi bedalah dengan yang lainnya. Nah, dindingnya pun ini juga semua full putih ya warnanya, dan terlihat bersih, terlihat bagus gitu untuk rumah subsidi, sama kayak baju gua ya, sama putihnya. Oke. Nah, yuk sekarang kita lihat ke dalam. Oke. Begitu kita masuk, langsung di sini ada ruang keluarga ya, atau ruang tamu. Kurang lebih ukuran keramiknya sekitar 50 cm ya. Lalu di sini ada dua kamar. Kamar bagian depan sini, ini ruangannya lebih kecil daripada kamar yang satunya lagi, namun sudah dilengkapi dengan dua jendela besar di depan ya. Dan kita masuk lagi di kamar berikutnya, ini ukurannya lebih besar, dan ada satu jendela untuk menghadap ke bagian belakang. Oke. Ceilingnya pun juga cukup tinggi ya, jadi tidak terlihat sumpek. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini yang menurut gua yang termasuk salah satu membuat dia modern desain ya. Karena nih pintunya ini untuk yang ke bagian dapur nih sudah menggunakan pintu kaca, guys. Beda gitu dengan yang perumahan subsidi yang pernah kita review sebelumnya ya. Udah bentuknya kaca, dan ini juga sudah aluminium. Oke. Nah, selain itu kamar mandinya pun menurut gua bagus. Lihat nih. Jadi ini sudah ada keramik setengah dinding, terus toiletnya sendiri memang masih sanitarinya masih toilet jongkok ya, standar lah ya untuk perumahan subsidi. Dan pintunya pun sudah pintu PVC ya, bagus ya. Terus di sini sudah disediakan wastafel ya, atau kitchen sinknya ya, sudah bagian dari perumahan ini. Lalu di bagian dapurnya di sini ini ada ruang kosong, service area, dan yang membuat gua takjub adalah ini service area ini sudah
sudah di itu ya, di apa istilahnya tuh dicor gitu ya. Dan dikasih batu-batu seperti ini guys. Jadi ya kalau kita mau maksimalin gitu ya, mau bikin taman pun, mau dibikin sebagai buat servis area mesin cuci dan segala macam, ini juga sudah cukup banget ruangannya gitu. Dan langsung ada space ya, space kosong, sehingga aliran udaranya juga bagus gitu ya. Oke, ke bagian depannya. Nah, oke guys, jadi kalau dari strukturnya sendiri ya, ini jalanannya ini sudah menggunakan paving block semua ya. Dan gue suka banget perumahan yang sudah menggunakan paving block seperti ini gitu. Nih, sudah ada kapot yang bisa cukup buat untuk satu mobil dan satu motor. Kemudian di tamannya ini pun juga sudah disediakan gitu ya. Ada taman lah untuk rumah itu sendiri. Walaupun memang perumahan ini masih single dinding, tapi menurut gua udah oke lah buat rumah subsidi dengan bentuk modern yang seperti yang kita sudah review tadi ya. Bagus ya. Dan ini berdasarkan informasi yang gua terima dari tim marketingnya, di sini tidak pernah ada banjir ya, karena memang secara areanya tuh sudah lebih tinggi ya dari kawasan sekitarnya ya. Terus dari sisi salurannya pun juga menurut gua sih udah bagus ya. Buatnya ini udah cukup tinggi lah, terus kemudian langsung mengalir ke bawah gitu. Oke, selanjutnya kita bahas harga dan berapa unit yang dipasarkan sekarang ya. Yuk ikutin terus videonya, let's go. Lo lihat nih Ki, ini perumahan subsidi tapi jalanannya udah pakai paving block dan row-nya gede nih, bisa lewat 2 mobil ini jalurnya. Mantep menurut gua sih memang. Yuk lah. Oke guys, sekarang kita bahas harga dan denah ya dari perumahan Daiva Permai ini. Nah, jadi Daiva Permai ini sekarang sudah masuk di tahap kedua. Untuk yang tahap pertama sudah banyak kita tempatin juga, kira-kira sekitar 20 kakak ya. Nah, untuk yang tahap kedua ada 26 unit yang sudah dibangun. Namun sekarang ini cuma tersisa 12 unit aja nih. Sisa unit yang ada sudah ditempatin juga dengan customer yang lainnya, atau enggak mereka sudah akad lah ya. Jadi yang masih kosong sisa 12 unit saja. Nah, untuk secara denahnya sendiri ini sebenarnya mereka konsep subsidi tetapi rumahnya rasa klaster ya. Jadi ada beberapa bagian yang pembangunan yang dibuat seperti sistem klaster begitu ya. Nah, untuk yang sekarang kita sedang bangun ini, yang sudah kita review tadi, itu adalah yang tahap kedua untuk yang tipe D ya, atau row D ya. Jadi row D ini masuk ke tahap kedua, lalu nanti untuk yang tahap berikutnya, tahap ketiga itu tahap C, nanti akan dibangun puluhan unit juga gitu ya. Nah, kalau dari sisi harga, harga rumah subsidi ya 168 juta ya, sama seperti harga subsidi rumah lainnya. Namun yang menarik di sini adalah, jadi selain DP-nya yang cukup murah juga ya, 8,4 juta all in, semua biaya berkas-berkas apapun itu sudah termasuk di dalam 8,4 juta tadi ya. Cicilannya sendiri sampai 20 tahun ya, dan cicilan per bulannya untuk yang 15 dan 20 tahun itu sekitar sejutaan ya. Jadi mungkin cuma hanya selisih 200 ribuan saja lah. Nah, kalau kita bicara spek gitu ya, ini fondasinya sudah menggunakan batu kali, dindingnya bata ringan, lantainya keramik seperti yang kita lihat tadi, plafonnya juga menggunakan sudah JRC atau sejenis ya. Kemudian kusennya pun aluminium, atapnya genteng beton, rangka atapnya menggunakan baja ringan, dan listriknya sendiri 1300 volt ampere gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi perumahan klaster Daiva Permai ini yang luasnya 2 hektar menurut gua cukup menarik banget ya, karena selain desainnya yang unik, juga mereka menyediakan ada 2 atau 3 spot yang dijadikan sebagai sarana. Nah, sarananya ini rencananya nanti akan dibangun taman bermain buat anak-anak dan aula ya, jadi mungkin sebagai tempat ngumpul-ngumpul warga ya. Jadi mantap lah menurut gua sih untuk yang perumahan Daiva Permai ini. Oke, kayaknya itu aja guys review perumahan Daiva Permai di daerah Tenjo.
Semoga semua informasi yang kita berikan dapat bermanfaat buat sobat-sobat kecil semua. Tentu saja jangan lupa like, subscribe, dan komen videonya. Ditunggu di review berikutnya ya. Bye-bye.